saat suku bunga rendah seperti saat ini, banyak investor yang mencari investasi yang memiliki return di atas deposito. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang alternatif investasi di aset kelas obligasi. Sebelumnya, minta tolong bantuannya ya untuk like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Keunikan dari berinvestasi di pasar obligasi, selain investor memiliki potensi dari kenaikan harga, investor juga memiliki regular income dari kupon. Agar lebih mudah memahaminya, saya akan menggunakan ilustrasi. Ilustrasinya seperti Gaby meminjam uang kepada Michael untuk pengembangan usahanya. Gaby berjanji pada Michael bahwa 3 tahun lagi Gaby akan mengembalikan uang Michael dan bersedia membayar bunga di atas bunga deposito dengan harapan Michael mau meminjamkan uangnya pada Gaby. Michael berpikir boleh juga untuk meminjamkan uangnya kepada Gaby karena dia tahu background Gaby. Selama ini Gaby memiliki background yang sangat baik dan bisnisnya pun sangat sehat. Dan Michael berpikir saat ini interest rate sangat rendah, sehingga Michael pun bersedia meminjamkan dananya pada Gaby. Obligasi pun seperti ilustrasi di atas. Obligasi adalah surat hutang. Surat hutang bisa dikeluarkan oleh pemerintah yang biasa disebut dengan government bonds dan bisa juga dikeluarkan oleh perusahaan atau yang sering disebut dengan corporate bonds. Seperti ilustrasi di atas, resiko yang dapat terjadi bila berinvestasi di pasar obligasi adalah resiko gagal bayar. Bila dikaitkan dengan ilustrasi di atas adalah bila ternyata Gaby bangkrut dan dia tidak bisa membayar pokok dari pinjamannya pada saat waktu yang telah ditentukan. Bila dari ilustrasi di atas, waktunya adalah 3 tahun. Obligasi related juga dengan suku bunga. Biasanya, bila interest rate turun, maka harga obligasi akan naik. Karena investor biasanya mencari alternatif lain bila suku bunga rendah. Begitu pula sebaliknya, bila interest rate naik, biasanya harga obligasi akan turun. Pada ilustrasinya, bila suku bunga berada di level 4% gross, dipotong pajak 20% untuk pajak deposito dan 15% untuk pajak obligasi, sehingga rate bersih deposito berada di level 3,2% net. Asumsi bila rate deposito untuk 3 bulan berada di level 3,5% gross, sehingga netnya berada di level 2,8%. Dan bila deposito 1 tahun berada di level 4% gross, sehingga netnya berada di level 3,2% net. Sedangkan bila kita bandingkan dengan rate obligasi 10 tahun, asumsi berada di level 6,2% gross dan bila dipotong pajak 15%, sehingga bersihnya berada di rate 5,27%. Dengan kondisi suku bunga rendah seperti ilustrasi di atas, investor cenderung mencari alternatif lain di luar deposito, salah satunya adalah obligasi. Selain itu, secara pajak obligasi lebih rendah dibandingkan pajak deposito. Pajak deposito besarnya sekitar 20%, sedangkan pajak obligasi berada di level 15%. Resiko yang lain adalah fluktuasi harga. Resiko untuk fluktuasi harga saya akan buat ilustrasi agar lebih mudah dipahami. Berinvestasi pada pasar obligasi, saya ilustrasikan seperti kita memiliki ruko. Ruko yang kita beli misalkan seharga 3 miliar. Ruko tersebut kita sewakan kepada Indomaret selama 5 tahun dengan harga sewa 150 juta per tahun. Suatu ketika terjadi banjir di daerah ruko sehingga harga ruko tersebut bila dijual harganya turun menjadi 2M. Tetapi karena kita sudah mendapatkan kontrak selama 5 tahun, sehingga walaupun harga ruko tersebut turun, tetapi income dari sewa kita tidak akan turun. Kita masih mendapatkan income 150 juta per tahun. Begitupun dengan pasar obligasi. Dalam berinvestasi di pasar obligasi, ada bunga yang biasanya dinamakan dengan kupon.
Kupon ini seperti income sewa pada ilustrasi di atas, sehingga income sewa selalu tetap, yang bergerak adalah harga dari obligasi. Bila dalam ilustrasi di atas, harga obligasi itu diilustrasikan dengan harga ruko. Resiko fluktuasi harga terpengaruh juga dari panjang pendeknya tenor obligasi. Semakin panjang tenor obligasi, maka fluktuasi harganya akan semakin tinggi. Analoginya seperti ilustrasi di bawah ini. Misalkan Oscar berencana akan meminjam uang pada Larry untuk keperluan ibunya berobat. Oscar berjanji pada Larry akan mengembalikan uangnya dalam tempo 3 bulan. Di kesempatan lain, Laura juga ingin meminjam uang pada Larry untuk keperluan DP pembelian rumah. Dan Laura berjanji pada Larry dalam waktu 3 tahun, Laura akan mengembalikan uang pinjamannya. Bila dilihat dari ilustrasi di atas, Larry meminjamkan uang kepada Laura lebih beresiko dibandingkan dengan meminjamkan uang pada Oscar. Karena jangka waktu pengembalian Laura lebih panjang dibandingkan dengan Oscar. Sehingga karena ada resiko, Laura mengembalikan uang 3 tahun yang akan datang, sehingga Larry men-charge bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan Oscar. Karena Larry harus mempertimbangkan resiko Laura gagal bayar 3 tahun yang akan datang. Misalkan seperti usaha Laura bangkrut sehingga tidak mampu untuk membayarkan pokoknya. Sama halnya dengan ilustrasi di atas, fluktuasi harga dan kupon dari obligasi biasanya dipengaruhi dari tenor obligasi. Semakin panjang tenor obligasi, maka fluktuasi harga akan semakin tinggi. Dan semakin panjang tenor obligasi, maka kupon obligasi yang diberikan akan semakin tinggi. Sehingga semakin panjang tenor obligasi, maka resikonya akan semakin tinggi. Tetapi imbal hasil yang akan didapat pun akan semakin tinggi. Dalam berinvestasi di pasar obligasi, ada pula yang dinamakan dengan yield to maturity. Berikut terlampir bond yield formula. Yield to maturity adalah imbal hasil per tahun yang akan didapatkan investor bila investor hold hingga maturity. Biasanya kita mengukur worth it tidaknya suatu obligasi itu dilihat dari yield to maturity. Ilustrasinya adalah bila investor membeli pada saat pasar perdana di harga 100 dengan tingkat kupon 6% gross tenor 3 tahun, asumsi investor membeli obligasi pada harga perdana dengan nilai 1 miliar. Maka yang akan didapatkan oleh investor, asumsi investor hold hingga maturity adalah pokok 1 miliar dan bunga-bunga selama 3 tahun, yaitu bunga 6% dikali 3 tahun, sehingga total yang didapat oleh investor adalah 1 miliar ditambah 6% dikali 3 tahun dikali 0,85% untuk pajak dan dikali 1 miliar untuk pokoknya, sehingga totalnya berada di 1 miliar 153 juta. Modal yang dikeluarkan investor adalah 1 miliar, sehingga rata-rata bunga tahunan yang didapat oleh customer adalah 6% gross. Investor membeli obligasi di pasar secondary di harga 97 dengan tingkat kupon 6% gross, tenor 3 tahun. Asumsi investor membeli obligasi pada harga 97 dengan nilai 1 miliar, maka yang akan didapat oleh investor, asumsi investor hold hingga maturity adalah pokok 970 juta dan bunga-bunga selama 3 tahun, yaitu bunga 6% kali 3 tahun, totalnya adalah 1 miliar ditambah 6% untuk bunga dikali 3 tahun dikali 0,85% untuk pajak dikali 1 miliar pokoknya, hingga totalnya ada di 1 miliar 153 juta. Modal yang dikeluarkan oleh investor adalah 970 juta, sehingga rata-rata bunga tahunan yang didapat customer adalah 7% gross. Contoh lain, investor membeli obligasi di pasar secondary di harga 103
dengan tingkat kupon 6% gross tenor 3 tahun. Asumsi investor membeli obligasi pada harga perdana dengan nilai 1 miliar, maka yang akan didapatkan oleh investor, asumsi investor hold hingga maturity adalah pokok sebesar 1 miliar dan bunga-bunga selama 3 tahun. Totalnya ada di 1 miliar 153 miliar dengan perincian 1 miliar pokok ditambah 6% bunga dikali 3 tahun dikali pajak 0,85% dikali 1 miliar pokoknya. Modal yang dikeluarkan investor adalah 1 miliar 103 juta, sehingga rata-rata bunga tahunan yang didapat customer adalah 5% gross. Sehingga bila kita membeli obligasi di market perdana, maka kupon akan sama dengan yield. Dan bila kita membeli obligasi pada market secondary dengan harga di atas par, yaitu di atas harga perdana, maka kupon akan lebih besar daripada yieldnya. Sedangkan bila kita membeli obligasi dengan harga pada saat diskon, tuh di bawah harga perdana, maka kupon akan lebih kecil daripada yield. Karena kuponnya yang tetap dan memiliki potensi kenaikan pada harga, maka banyak investor yang memakai investasi obligasi sebagai income tambahan dan untuk perencanaan pensiun. Berinvestasi pada obligasi sangatlah menarik karena kita bisa memiliki passive income dengan minimum yang lebih kecil dibandingkan kita berinvestasi di pasar properti seperti berinvestasi rumah, ruko, dan apartemen. Di saat suku bunga yang rendah seperti saat ini, mungkin instrumen obligasi bisa menjadi salah satu pilihan. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadikan inspirasi bagi kalian-kalian yang masih bingung dalam menentukan aset kelas. Sampai jumpa di next episode.